biha ghabira rabi'uha bima yuqalu dararu yuzalu qawlan laysa bihi wararu. Halo. Ilahumma nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa li jami'i baitihi syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aslu fi wujubi shaumi ramadhana qabla al-ijma'i ayatu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wal aslu adapun asal fi wujubi shaumi ramadhana dalam kewajiban puasa bulan Ramadan. Wal aslu adapun asal fi wujubi shaumi ramadhana di dalam kewajiban puasa bulan Ramadan qoblal ijma'i sebelum ada ijma'. Qoblal ijma'i sebelum ada ijma'. Ayatu ya ayyuhalladzina amanu ialah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu. Ya ayyuhalladzina wahai orang-orang. Ya ayyuhalladzina wahai orang-orang. Amanu yang beriman siapa alladzina kutiba diwajibkan alaikum atas kalian. Kutiba diwajibkan alaikum atas kalian. Diwajibkan asyamu apa berpuasa. Kama sebagaimana kutiba diwajibkan Kama sebagaimana kutiba diwajibkan apa puasa alal ladzina atas orang-orang min qablikum dari sebelum kalian. Min qablikum dari sebelum kalian. La'allakum niscaya ada kalian tattaquna ialah orang yang bertakwa. La'allakum niscaya ada kalian tattaquna ialah orang yang bertakwa. Artinya sebelum ijma' ada ijma' bahwa puasa Ramadan ini memang karena ada ayat. Apa ayatnya? Yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu. Ayat ini sudah dengan jelas, dengan tegas mengatakan bahwa puasa ini diwajibkan oleh terhadap orang-orang yang beriman. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana juga diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Siapa umat sebelum kalian yang diwajibkan berpuasa? Ini katanya kemarin yang dimaksud dengan min qablikum la'allakum min qablikum ini umat sebelum kita ini adalah umat Yahudi dan Nasrani. Tapi ulama lain mengatakan bahwa kalau puasa Ramadan
Yang wajib itu memang pertama kali yang wajib ini adalah kepada umat Islam. Loh, bagaimana dengan sejarah yang kemarin? Dengan ayat ini bagaimana bahwa sebelum umat Islam ini ada juga kewajiban melaksanakan puasa? Katanya sebagian ulama bahwa kewajiban puasa bagi umat Nasrani dan umat Yahudi itu memang ada kewajiban puasa. Hanya saja bukan puasa Ramadan, tapi puasa lain yang bukan puasa Ramadan yang diwajibkan oleh Allah kepada umat Nasrani dan umat Yahudi. Sehingga puasa Ramadan itu termasuk min hasaisina, termasuk salah satu keistimewaan umat Islam. Ini adalah dalil kewajiban puasa Ramadan. Wa khabaru buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallahu wa anna muhammadan rasulullahi wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wal haji wa shaumi ramadhana akhrajahul Bukhari wa ghairuhu. Wa khabaru dan hadis buniyal islamu ila akhirih. Bunia dibangun, al-islamu apa Islam? Bunia dibangun al-islamu apa Islam ala khamsin berdasarkan 5 hal. Jadi Islam itu dibangun berdasarkan 5 hal. Apa 5 hal ini? Yang pertama syahadati alla ilaha illallah. Syahadati alla ilaha, bersaksi tidak ada Tuhan illallahu kecuali Allah. Syahadati alla ilaha, bersaksi tidak ada Tuhan illallahu kecuali Allah. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullahi, ialah utusan Allah. Jadi pondasi pertama di dalam Islam itu, yang pertama harus dilakukan adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullahi. Artinya harus bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Maka harus bersaksi demikian. Kalau tidak bersaksi demikian, maka berarti pondasi selanjutnya ini maka tidak berlaku. Yang kedua, wa iqamis sholati, dan mendirikan sholat. Wa iqamis sholati, dan mendirikan sholat. Bisa dikatakan Islam setelah membaca syahadat, maka pondasi yang kedua dari Islam itu adalah harus mendirikan sholat. Wa ita'iz zakati, dan menunaikan zakat. Wa ita'iz zakati, dan menunaikan zakat. Wal haji, dan berhaji. Wa shaumi ramadhana, dan berpuasa di bulan Ramadan, ya, berpuasa Ramadan. Akhraja, mengeluarkan hu kepada khobar. Akhraja, mengeluarkan hu kepada khobar, mengeluarkan Al-Bukhari, siapa Imam Al-Bukhari, wa ghairuhu, dan selainnya Imam Al-Bukhari. Artinya dalil lain selain ijma' dan ayat Al-Quran, yaitu hadis, bahwa Islam itu dibangun atas 5 hal, 5 pondasi. Yang pertama adalah membaca syahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu pondasi yang pertama. Pondasi yang kedua, iqamus sholati, yaitu mendirikan sholat. Maka seandainya hanya ada orang yang membaca syahadat, suatu negara atau seluruh umat Islam hanya membaca syahadat tapi tidak mendirikan sholat, maka ini pondasi yang pertama sudah runtuh. Kalau sudah runtuh, maka tunggu saat kehancurannya, karena pondasinya sudah berkurang. Yang ketiga adalah ita'iz zakati, yaitu menunaikan zakat. Ketika zakat ini tidak ditunaikan, maka kehidupan manusia ini akan semakin rusak. Kita ambil contoh pada masa Wali Songo dulu. Ya, sebelum Wali Songo itu datang, sistem upeti itu diberlakukan oleh kerajaan-kerajaan. Jadi setiap rakyat itu yang memiliki penghasilan, misal pertanian,
maka dia sebagian hartanya harus diberikan kepada kerajaan. Kerajaan. Tapi orang kaya pada saat itu tidak ada yang memberikan kepada orang miskin. Kerajaan tidak memberikan upeti kepada orang miskin. Akhirnya bagaimana? Kalau ternyata orang rakyat pada waktu itu ini gagal panennya sekarang, tahun sekarang misal gagal atau panen yang pertama ini gagal, misal kena hama atau rugi, maka ini dikumpulkan kepada panen berikutnya. Kalau panen berikutnya masih gagal lagi, dikumpulkan lagi kepada panen berikutnya. Sehingga panen berikutnya seluruh hasil pertanian masyarakat pada waktu itu, rakyat pada itu, semuanya diberikan kepada kerajaan. Kepada kerajaan. Apa konsekuensinya? Ya, apa mau dimakan kalau sudah hasil panennya semuanya diberikan kepada kerajaan. Akhirnya yang terjadi adalah orang miskin yang semakin miskin. Yang miskin semakin miskin, tidak ada apa-apa. Apa yang dimakan? Gitu. Baru ketika Wali Songo itu datang, maka diterapkanlah hukum Islam yang pertama adalah zakat. Sehingga dengan demikian maka orang-orang miskin ini lebih ada harapan untuk makan, yaitu diambil dari harta zakat. Karena kemiskinan ini berbahaya. Gara-gara kemiskinan ini bisa menjadikan kekufuran. Contohnya orang miskin, gara-gara dia miskin tidak ada yang dimakan, ini bisa nyopet, bisa mencuri dan sebagainya. Bahkan tidak jarang bisa mempertaruhkan keimanannya. Makanya diterapkanlah zakat untuk menanggulangi biar orang-orang miskin itu tidak begitu kelaparan. Yahrumu i'anatul kafiri fi ramadana ala ma la yahillu indana kal akli wasyurbi fin nahari bidiyafatin aw ghairiha kama fi syarqawiyyi wa min dzalika i'ta'uhu al-qahwata wal amru bihi. Yahrumu haram i'anatul kafiri, apa membantu orang kafir. Yahrumu haram i'anatul kafiri, apa membantu orang kafir. Fi ramadana, di bulan Ramadan. Fi ramadana, di bulan Ramadan. Membantu alama terhadap sesuatu la yahillu, yang tidak halal apa ma indana, menurut kita. Alama terhadap sesuatu la yahillu, yang tidak halal apa ma indana, menurut kita. Apa yang tidak halal menurut kita? Kal akli, seperti makan, wasyurbi, dan minum. Kal akli, seperti makan, wasyurbi, dan minum. Fin nahari, di siang hari. Fin nahari, di siang hari. Bidiyafatin, sebab bertamu. Bidiyafatin, sebab bertamu. Au ghairiha, atau selainnya diyafah. Au ghairiha, atau selainnya diyafah. Kama sebagaimana keterangan. Kama sebagaimana keterangan. Fisyarqawiyyi, di dalam kitab Asyarqawi. Fisyarqawiyyi, di dalam kitab Asyarqawi. Wa min dzalika, dan ialah termasuk hal tersebut, ma la yahillu indana. Wa min dzalika, dan ialah termasuk hal tersebut, ma la yahillu indana. I'ta'uhu, adapun memberi orang kafir. I'ta'uhu, adapun memberi orang kafir. Al-qahwata, kepada kopi. Al-qahwata, kepada kopi. Wal amru, dan memerintahkan atau menyuruh. Wal amru, dan menyuruh. Bihi, dengan i'ta'uhu al-qahwata. Wal amru, dan menyuruh. Bihi, dengan i'ta'uhu al-qahwata. Sudah? Maksudnya membantu orang kafir ataupun orang yang tidak kafir untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang haram dilakukan ketika di bulan Ramadan, maka ini hukumnya haram. Ya, membantu orang kafir
melakukan perbuatan-perbuatan yang haram menurut kita, kalau itu dilakukan oleh kita, maka ini hukumnya haram. Maka membantu orang kafir atau non muslim melakukan perbuatan tersebut, ini hukumnya juga haram. Kayak apa contohnya? Kalau kalian puasa di siang hari Ramadan, boleh tidak makan? Tidak boleh. Boleh tidak minum? Tidak boleh. Bagaimana kalau ternyata kalian punya teman yang non muslim datang ke rumah kalian, lalu dengan kalian itu disuguhkan minuman? Nah, padahal kalian kalau minum hukumnya tidak boleh. Ke orang ini dikasih minuman dengan alasan, oh ini tidak puasa, maka saya kasih minuman saja. Maka ini pun juga hukumnya tidak boleh. Karena membantu perbuatan haram, ini pun juga hukumnya haram. Nah, atau temannya tidak puasa. Misal di antara kalian ada yang menstruasi pada bulan Ramadan, lalu datang ke temannya yang lain. Misal Ummah waktu itu menstruasi, datang ke rumahnya Bilqis. Dengan Bilqis disuguhi makanan, sate, nasi, dan sebagainya. Maka ini pun juga hukumnya haram. Kenapa? Karena seandainya dia dimakan oleh orang Islam, ya, artinya orang yang berpuasa, maka hukumnya haram. Orang yang berhenti puasa pun, ya, karena misal hal-hal lain, maka ini juga tidak boleh makan di siang hari bulan Ramadan. Kenapa? Ya, karena menghormati kepada orang yang berpuasa. Karena kalau kalian makan, maka ini akan menggoda kepada orang yang berpuasa untuk makan juga. Nah, sehingga ini berpotensi kepada perbuatan haram. Nah, sesuatu yang berpotensi kepada melakukan perbuatan yang haram, ini pun juga hukumnya haram. Apa saja juga diantaranya adalah i'ta'uhu al-qahwata, menyuguhkan kopi, atau menyuruh orang lain untuk membuatkan kopi diberikan kepada orang kafir. Ummah ini tidak memberikan sendiri kopi kepada tamunya yang non muslim, tapi dia nyuruh orang lain. Nyuruh Jessica misal, Jess, engkau kebagi kopi berikan kepada orang itu biar diminum, maka ini hukumnya juga haram. Gimana kaidah fikihnya? Ma haruma fi'luhu haruma tolabuhu. Bah, apal kaidah fikih nari. Kalau kelas 10 enggak diajari ya kaidah fikih, belum. Kelas 11 ini kayaknya hatam sudah idahul qawaid. Ma haruma fi'luhu haruma tolabuhu. Sesuatu yang haram dilakukan maka tidak boleh disuruh untuk dilakukan kepada orang lain. Mencuri haram enggak? Haram. Maka jangan temannya suruh nyuri. Maka juga yang nyuruh ini hukumnya haram. Mencubit orang lain, menyakiti orang lain, boleh enggak? Boleh. Hukumnya haram. Maka jangan temannya suruh itu cubit, biar sakit. Maksudnya biar saya tidak berdosa, kamu berdosa. Enggak, itu juga sama-sama hukumnya haram. Menyakiti hatinya orang dosa enggak? Haram enggak? Nah, kalau menyakiti hatinya orang itu haram, maka jangan nyuruh orang lain untuk menyakiti. Rebut itu kekasihnya isi A. Wah, ini haram akhirnya. Ya. Karena itu juga membantu melakukan perbuatan yang haram. Su'ila an it'ami kafirin ghairi mutrin fi ramadhana wa fi bai'ihi at-ta'ama kadzalika idza tahaqqaqa aklahu lahu hal yahrumu amla. Su'ila ditanyakan siapa Imam Ar-Ramli. Su'ila ditanyakan siapa Imam Ar-Ramli an it'ami kafirin, dari memberikan makan kepada orang kafir. Su'ila ditanyakan siapa Imam Ar-Ramli an it'ami kafirin, dari memberi makan orang kafir ghairi muttirin, yang tidak dalam keadaan darurat. Ghairi muttirin, yang tidak dalam keadaan darurat.
Sudah? Fi Ramadana, di bulan Ramadan. Bukan ghairi muttirin ya, muttarrin. Muttarrin. Asalnya muttarirun, mufta'ilun. Saya ulang. Su'ila, ditanyakan siapa Imam Ar-Ramli an it'ami kafirin, dan dari memberi makan orang kafir, ghairi muttarrin, yang tidak dalam keadaan darurat, memberi makan fi Ramadana, di bulan Ramadan. Wa fi bai'ihi, dan menjual kepada orang kafir. Wa fi bai'ihi, dan menjual kepada orang kafir, at-ta'ama, kepada makanan. At-ta'ama, kepada makanan. Kadzalika, demikian juga, artinya fi Ramadana. Kadzalika, demikian juga, artinya fi Ramadana. Idza tahaqqaqa, apabila yakin siapa orang. Idza tahaqqaqa, apabila yakin siapa orang, aklahu, kepada makannya kafir. Aklahu, kepada makannya kafir, lahu, terhadap to'am. Lahu, terhadap to'am. Hal, apakah yahrumu, haram apa, it'amu kafirin, dan bai'uhu at-to'ama. Hal, apakah yahrumu, haram apa, it'amu kafirin, dan bai'uhu at-to'ama. Amla, atau tidak. Amla, atau tidak. Maksudnya Imam Ar-Ramli ini pernah ditanya oleh seseorang, apakah kalau memberi makan terhadap orang kafir, memberi makanan kepada orang kafir di siang hari bulan Ramadan, tapi orang kafirnya ini tidak dalam kondisi darurat, artinya normal-normal saja. Berbeda kalau kondisi darurat, dia kelaparan banget, mau mati kalau tidak dikasih makan. Ini dalam kondisi normal, atau dikasih buah-buahan lah, dikasih apel misal. Tapi orang kafir ini tidak dalam kondisi darurat. Atau menjual makanan kepada orang kafir, menjual nasi dan sebagainya, dan orang yang menjual ini meyakini bahwa nasi ini nanti akan dimakan di siang hari bulan Ramadan, tidak dimakan nanti malam. Ya. Pertanyaannya, apakah perbuatan ini hukumnya haram atau tidak? Nah, maka di sini katanya, di sini fa'ajaba, lalu menjawab siapa Imam Ar-Ramli. Apa jawabannya katanya Imam Ar-Ramli? Fa'ajaba bi anna it'amal muslimi al-mukallafi al-kafira fi syahri ramadana haramun. Bi anna it'amil muslimil mukallafi al-kafira fi syahri ramadana haramun. Wa kadza bai'uhu ta'aman alima aw dhanna annahu ya'kuluhu fihi. Lianna kullan minhuma tasabbubun ilal ma'siyati wa i'anatun 'alaiha bina'an 'ala taklifil kafiri bi furu'in. Sudah? Fa'ajaba, lalu menjawab siapa Ar-Ramli. Fa'ajaba, lalu menjawab siapa Ar-Ramli. Apa jawabannya? Bi anna it'amal muslimi, sesungguhnya memberi makannya orang muslim. Bi anna it'amal muslimi, sesungguhnya memberi makannya orang muslim. Baknya ini bak zaidah, huruf jar zaidah. Nanti kalian itu akan tahu ada huruf jar zaidah, ada huruf jar asli. Jangan sampai ditanya itu tidak tahu. Bi anna it'amal muslimi, sesungguhnya memberi makannya orang muslim, al mukallafi, yang mukallaf. Berarti kalau tidak mukallaf maka tidak masuk di dalam redaksi yang dimaksud Ar-Ramli ini. Bi anna it'amal muslimi, sesungguhnya memberi makannya orang muslim, al mukallafi, yang mukallaf, al kafiro, kepada orang kafir. Ini maf'ulnya lafaz it'am. Ya, beri it'amul muslim ini namanya
min idhafatil masdar ila fa'ilihi. Ya, mudhofnya masdar kepada fa'ilnya. Asalnya al-muslimi ini fa'ilnya lafaz it'am. Masdar itu juga memiliki fa'il dan kadang juga memiliki maf'ul. Hanya saja fa'ilnya ini biasanya lebih banyak dijadikan sebagai mudhof ilaihnya. Jadi asalnya ini at'amal muslimul mukallafu al-kafiro. It'am itu masdar dari lafaz apa? Apa matinya it'amu? Nah, kelas sapolo tak tahu. Coba tasrif semuanya. At'ama yut'imu it'aman wa mut'aman fa huwa mut'imun wa dzaka mut'amun qatim la tut'im mut'amun. Terus apa babnya? If'al. Ini fi'il sulasi apa rubai? Sulasi apa? Mazid apa? Ikut wazan apa? Af'ala yuf'ilu if'al. Nah, jadi it'amal muslimi ini, al-muslimi itu asalnya menjadi fa'ilnya lafaz it'am. Sementara al-kafiro itu menjadi maf'ulnya lafaz it'am. Al-kafiro kepada orang kafir fi syahri ramadhana di bulan Ramadan, fi syahri ramadhana di bulan Ramadan, haramun ialah hukumnya haram. Haramun ialah hukumnya haram. Fi syahri ramadhana di bulan Ramadan, haramun ialah hukumnya haram. Wa kadza dan ialah demikian juga. Wa kadza dan ialah demikian juga bai'uhu adapun menjual makanan bai'uhu adapun menjual kepada kafir, salah, bukan makanan. Wa kadza dan ialah demikian juga bai'uhu adapun menjual kepada orang kafir to'aman kepada makanan, to'aman kepada makanan, alima yang mengetahui siapa orang muslimil mukallaf tadi, alima yang mengetahui atau meyakini siapa muslimil mukallaf, au dhanna atau menduga kuat siapa muslimul mukallaf, au dhanna atau menduga kuat siapa muslimul mukallaf, annahu kepada sesungguhnya kafir, annahu kepada sesungguhnya kafir, ya'kulu ialah akan makan siapa kafir, ya'kulu ialah akan makan siapa kafir, hu kepada to'am, fihi pada syahri Ramadan, fihi pada syahri Ramadan. Kenapa kok hukumnya haram? Li'anna kullan karena sesungguhnya tiap-tiap. Li'anna kullan karena sesungguhnya tiap-tiap min huma dari keduanya it'am dan bai'ihi. Li'anna kullan karena sesungguhnya tiap-tiap min huma dari keduanya it'am dan bai'uhu. Tasabbubun ialah penyebab. Tasabbubun ialah penyebab ilal maksiyati kepada perbuatan maksiat, ilal maksiyati kepada perbuatan maksiat, wa i'anatun dan menolong, wa i'anatun dan menolong atau membantu, alaiha atas perbuatan maksiat, alaiha atas perbuatan maksiat, binaan berdasarkan ala taklifil kafiri atas ditaklifnya orang kafir, ala taklifil kafiri atas ditaklifnya orang kafir, bifuru'in dengan furu'uddin, bifuru'in dengan furu'uddin, artinya furu' itu ilmu fikih atau hukum-hukum fikih. Sudah?
Maksudnya Imam Ar-Ramli ini katanya tadi ditanyakan bagaimana hukumnya memberi makan kepada orang kafir yang tidak dalam kondisi darurat atau menjual makanan kepada orang kafir, dan orang yang menjual ini meyakini bahwa orang kafir ini akan makan di siang hari bulan Ramadan. Hukumnya haram atau tidak? Maka katanya Imam Ar-Ramli di sini memberi makan kepada orang kafir, orang muslim yang mukallaf memberi makan kepada orang kafir, maka ini hukumnya haram ya, kalau itu diyakini dia akan makan di siang hari bulan Ramadan, sekalipun memberikannya di malam hari, tapi orang itu yakin bahwa ini akan dimakan di siang hari. Atau menjual makanan menjual es, misal siang-siang menjual es kepada orang kafir, maka ini pun juga hukumnya haram kalau kalian meyakini bahwa es ini nanti akan dimakan oleh orang kafir itu di siang hari bulan Ramadan. Kenapa? Karena katanya tadi tasabbubun ilal maksiyah, karena ini akan menjadi penyebab kepada perbuatan maksiat. Apa perbuatannya maksiat? Yaitu dia makan di siang hari bulan Ramadan, karena pada siang hari bulan Ramadan orang itu tidak boleh makan. Ya, ini tidak boleh makan. Begitu juga menjual. Ya, menjual kalau ternyata itu akan meyakini bahwa ini akan dimakan. Ya, menjual makanan dia meyakini bahwa makan ini akan dimakan di siang hari bulan Ramadan, ini pun juga hukumnya haram. Kenapa? Karena tasabbubun ilal maksiat, karena menjadi penyebab kepada perbuatan maksiat. Wa i'anatun 'alaiha, dan membantu orang itu melakukan perbuatan maksiat. Orang membantu orang lain melakukan perbuatan maksiat ini hukumnya haram. Contohnya, Umma ini pengen nyopet uangnya Dewi. Nah, pengen nyopet hukumnya boleh apa enggak? Nyuri. Nah, misal Umma pengen nyuri uangnya Dewi. Yang jaga ini Jessica dari rumah. Nih datang Dewi, tengku ambil bodoh orang. Yang nyopet siapa? Umma. Jessica nyopet enggak? Enggak. Tapi Jessica membantu bagaimana ini bisa nyopet, maka ini pun juga kena hukum haram. Kenapa? Karena membantu perbuatan yang haram. Nah, maka ini pun juga hukumnya haram. Orang kafir, ya, katanya tadi binaan ala taklifil kafiri. Apa yang disebut dengan taklifil kafir? Ditaklifnya orang kafir. Taklif itu maksudnya diberi pembebanan hukum fikih. Jadi orang kafir itu pun juga sebagian ulama berpendapat orang kafir ini juga kena taklif, juga kena pembebanan hukum fikih. Artinya dia wajib sholat, dia wajib zakat, dia wajib berpuasa, dia pun juga kena kewajiban. Kalau ternyata dia tidak berpuasa, maka dia harus tidak boleh makan. Ya, tidak boleh makan. Manakala dia makan, maka dia melakukan perbuatan maksiat. Nah, makanya disinilah letak kemaksiatan tadi. Loh, orang kafir kan tidak perlu puasa, karena dia bukan orang Islam. Orang kafir itu menurut sebagian ulama dia juga kena taklif. Kenapa demikian kok kena taklif? Ya, karena orang kafir kalau tidak ditaklif berarti dia tidak berdosa. Berarti sepanjang hidupnya orang kafir itu berarti tidak berdosa karena dia tidak kena pembebanan. Kalau dia tidak berdosa berarti dia tidak masuk neraka. Kalau tidak masuk neraka pilihannya berarti dia masuk surga. Sehingga mending pemikirannya mending jadi orang kafir saja daripada orang muslim. Nah, katanya menurut ulama yang mengatakan bahwa orang kafir ini dikena beban hukum, kewajiban melaksanakan hukum. Sehingga kan mending jadi orang kafir saja. Karena nanti saya tidak berdosa. Atas nama apa saya dikatakan berdosa kalau kafir? Oh, dia tidak sholat loh, kan tidak dikena beban sholat, kewajiban. Nah, oleh karena itu maka di dalam usul fiqh, misal di dalam waraqat, ulama itu ada dua pendapat. Memang sebagian mengatakan bahwa hukum fikih itu halal, haram dan sebagainya ini hanya berlaku kepada orang Islam, orang kafir tidak berlaku.
Tapi menurut ulama yang lain itu tetap berlaku bagi orang kafir, sekalipun itu bukan orang Islam, ini juga berlaku kepada orang kafir. Nah, gitu. Jadi pemulaan pemikirannya katanya tadi. Nah, ini seharusnya sudah diketahui oleh yang sudah belajar waraqat. Sepertinya kelas 10 sudah belajar waraqat. Masa? Kelas berapa kamu? Awal. Iya, ini penjelasan di awal masih masalah hukum. Kalau kelas 11 kan sudah hatam. Berapa kali? 3 kali kalau salah hatamnya. Waraqat. Kan tanda apal-apal waktu. Padahal itu salah satu tes masuk Mahat Ali nanti. Itu dasar ilmu ushul fiqh, ya, itu adalah di waraqat. Setelah waraqat baru kalian belajar al-luma, kemudian ghayatul usul, baru kemudian usul fiqh perbandingan Wahb Khallaf, Abu Zahra, kemudian terus ke pengembangan Wahb Zuhaili misalnya. Jadi orang kafir itu pun juga dikena taklif. Nah, manakala kemudian orang kafir ini tidak makan, apa tidak makan? Makan di siang hari bulan Ramadan berarti dia berbuat maksiat. Katanya tadi membantu orang lain berbuat maksiat hukumnya juga haram. Makanya ketika kalian menjual makanan kepada orang kafir ini pun juga hukumnya haram. Pertanyaannya bagaimana dengan warung-warung yang ada di sekitar? Haram tidak kira-kira? Maka hukumnya haram. Ya, membuka warung di siang hari bulan Ramadan, sekalipun itu untuk orang kafir, ya, menurut redaksi yang di sini, menurut Imam Ar-Ramli ini hukumnya juga haram. Kenapa? Karena at-tasabbubu ilal maksiyah wal i'ana 'alaiha. Ya, paham ya? Oke, cukup saja. Sedikit-sedikit saja meletak pakai kasur. Kadang mun banyak gelu pusing. Soalnya apalagi kalian itu sudah 75% pikirnya tidak ada di sini kayaknya sudah. Nah, kalian matanya melihat kepada saya, tapi pikirannya ada di mana-mana, ada di rumah dan sebagainya. Ya. Pulangan sudah tinggal berapa hari? 7. Hafal. Coba tanda i'rab ada berapa? Gitu sakit mikir abit, Pak, tak refleks. Ya. Tapi mun mulian hafal, jam-jam mungkin hafal kalian tinggal berapa jamnya gitu. Ya sudah. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad. Selesai.